Suaranya nggak ada. Iya. Terima kasih Bu Erli. Ya, silakan Bapak. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat Pak. Baik. Baik. Ya, selamat sore. Mungkin di yang banyak godaan mungkin saya diberi tugas untuk menyampaikan penguatan kompetensi medis dalam implementasi piloting RPK, INA, DRG dan KRIS ya dalam rehabilitasi medik. Baik, mungkin tadi sudah diingatkan juga bahwa rehabilitasi ini merupakan salah satu dari jenis layanan rumah sakit berbasis kompetensi, dimana mungkin nanti terkait dengan rujukan ya, dan juga nanti setelah dari rumah sakit untuk ke FKTP. Ya. Nah, saya ingin informasikan juga bahwa berdasarkan Permenkes nomor 19 tahun 24 tentang penyelenggaraan pusat dan masyarakat, di sini juga ada pelayanan rehabilitasi medik dasar. Dan salah satunya itu ada ruangan untuk terapi ya, ruangan fisioterapi. Jadi ruang itu bisa juga digunakan untuk keterapian fisik, okupasi dan terapi bicara. Kemudian ada juga di sini tenaga kesehatan yang dimaksud, ada psikolog klinis, di samping fisioterapis, terapi bicara dan terapis okupasi. Nah, sedangkan untuk alat-alat yang diuraikan dalam standar peralatan itu ada di sini, ada hot atau cold pack, ada infra merah, dan juga ada TENS portable. Kemudian juga ada gym ya untuk exercise, kemudian ada walker untuk exercise dan sebagainya di sini dalam proses melengkapi atau menindaklanjuti dari program yang ada dari rumah sakit yang dirujuk balik atau memang yang akan dirujuk setelah dilakukan satu terapi di FKTP. Nah, sebetulnya secara inti pada rehabilitasi medik di FKTP adalah mengidentifikasi gangguan fungsional. Jadi, walaupun nanti diagnosa medis itu sudah ditegakkan oleh teman sejawat ya di FKTP maupun yang rujuk balik dari FKRTL, tapi tetap gangguan fungsional menjadi faktor yang harus dilihat gitu ya. Jadi tidak hanya underlying disease-nya atau penyakitnya, juga lihat bagaimana dampak dari penyakit tersebut terhadap fungsi keseharian atau fungsi dalam aktivitas maupun dalam partisipasi. Apakah memang menjadi tadinya seorang penjahit, kemudian dengan apakah itu gangguan jantung, gangguan pasca stroke, itu masih bisa melakukan satu aktivitas. Nanti mungkin gangguan fungsional dilihat pada kasus nanti ya. Nah, secara prinsip memang yang dilihat adalah di sini struktur dan fungsi tubuh, jadi body structure, body function. Jadi bagaimana satu kondisi atau satu penyakit yang ya katakanlah stroke yang lebih mudah ya. Bagaimana stroke ini yang menyerang pada sistem saraf pusat berdampak kepada aktivitasnya. Artinya aktivitas di sini adalah dalam tingkat diri, bagaimana dia melakukan satu aktivitas di tingkat diri tersebut, apakah makan, jalan, naik turun tangga, dan sebagainya. Dan bagaimana dampaknya dari kelainan struktur dan fungsi tubuh terhadap aktivitas dan juga partisipasi dalam masyarakat. Jadi dalam lingkungan itu seperti apa. Nah tentu di sini yang juga faktor lingkungan dan faktor-faktor personal yang nanti akan mempengaruhi baik aktivitas maupun partisipasinya. Ini mungkin kalau secara internasional ICF-nya ya, International Classification of Function-nya.
Dan sebagai seorang BPJP, baik di rumah sakit maupun nanti di FKTP, maka harus memberikan asuhan medis lengkap pada satu pasien dengan suatu kondisi penyakit yang mungkin bisa dirujuk maupun dalam menangani di tempat FKTP. Jadi melakukan asesmen medis menjadi penting. Saya yakin bahwa asesmen medis pasti sudah, sebagai dokter ya, pasti sudah sering melakukan asesmen medis dengan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau memang pasien secara fungsi memang memerlukan rujukan, itu harus juga sesuai dengan kelainannya. Nah, ini saya coba sampaikan beberapa diagnosis yang terkait dengan rehab medik di FKTP. Pada kesempatan ini mungkin yang stroke ya, yang saya tampilkan kasus stroke, kemudian nyeri punggung bawah, terkait nyeri punggung bawah yang bisa jadi nanti ada yang seringnya itu saraf kejepit gitu ya, saraf kejepit yang di masyarakat ya. Kemudian ada cerebral palsy pada anak atau juga dewasa, yang kira-kira seperti apa dalam proses tata laksana di FKTP. Kemudian juga penyakit jantung dan tentu yang banyak ini OAG. Nah, tujuan tentu kasus rehabilitasi yang di FKTP sesuai dengan kewenangannya dalam skema RBK. Nanti tata laksana simulasi dalam 5 kasus. Kemudian dapat merujuk sesuai alur dan indikasi berbasis kemampuan, dan kalau bisa memang melakukan codingnya sesuai yang di FKTP. Ya, ini yang tadi, kita cepat saja ya. Nah, untuk rehabilitasi dasar stroke pada layanan FKTP, saya yakin dari teman-teman sejawat semua pasti sudah melakukan satu diagnosis ya dengan stroke-nya ya. Di mana pada SKDI ini ada yang 2019 kalau nggak salah ya, 3B artinya bisa melakukan tata laksana awal dan memang melakukan satu rujukan kalau memang diperlukan ya. Dan ini merupakan satu prioritas juga ya sekarang di Kemenkes. Nah, tentu inginnya dalam satu keterbatasan tadi, pasien tersebut dapat mengoptimalkan. Jadi walaupun terkena stroke yang sudah mungkin sekian kali ya, tidak mungkin bayangannya harus baik kembali ya seperti sebelum stroke. Tentu itu bervariasi ya. Tetapi kalau yang sudah berulang mungkin ada yang sisi kanan, sisi kiri ya, dalam proses menjaga faktor risikonya. Tapi kalaupun belum bisa, itu apa sih yang akan ditingkatkan? Yang pertama biasanya nanti komunikasi ya, komunikasi seperti apa, yang nanti terakhir dengan mobilisasi, keseharian dapat melakukan fungsinya, makan, mandi, berpakaian, dan juga kalau tirah baring yang sudah lama stroke-nya tentu harus mencegah komplikasi tirah baring yang mungkin akan terjadi pada pasien tersebut. Tentu kalau anamnesa saya yakin sudah biasa ya para dokter ya. Hanya di sini memang terkait dengan fungsi tentu harus jelas juga ya, sesuai nanti dengan diagnosa stroke-nya, di mana gangguan aktivitasnya sampai saat ini itu levelnya level mana. Ada yang langsung bisa jalan, ada yang belum bisa, hanya bisa duduk, ada yang masih bisa baring, belum bisa, hanya bisa berbaring ya. Itu tentu harus di breakdown dari fungsi saat ini atau yang memang akan ditargetkan. Kemudian juga kemudian yang lain yang gangguan bahasa, ya gangguan menelan, kemudian mungkin ya komunikasi ya nanti yang, atau bahkan juga ada gangguan di gangguan dari bowel bladder-nya. Nah, kemudian bagaimana sih diproses dalam analisa pada stroke ini, faktor yang mensupportnya ya di rumah maupun di keluarganya. Tentu harus dipikirkan pada saat memang bervariasi ya untuk yang stroke. Kalau parameternya untuk kekuatan biasanya menggunakan MMT ya, manual muscle test. Saat ini berapa sih dari skala 0 sampai 5? Bagaimana untuk mobilisasi perlu keseimbangan duduk mungkin belum bisa, nanti dalam targetnya bisa meningkat dan sebagainya ya.
Ini hanya item-item secara fungsi yang memang bisa dinilai ya. Ini ada Bartel Index, kemudian ya nilainya bisa 0,10, 0,20 bisa sampai 100 ya. Nah, jangan lupa dinilai juga kognisi ya, fungsinya dia komunikasi dan kognisi, bisa pakai MMSE atau Mukaina, kemudian screening pada menelannya ya, bisa dicek, ada air biasanya yang sedikit dulu ya, dia tersedak atau enggak, ada perubahan suara atau tidak. Nah, tentunya harus hati-hati juga dalam menilai fungsi menelannya ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak tersedak juga belum tentu. Kalau udah lama bisa jadi proses pertahanannya sudah turun ya kalau yang lama. Kalau lap semuanya saya yakin yang sebagai faktor risikonya. Ya. Nah, itu berpikir kembali bahwa gangguan fungsi itu berdasarkan sesuatu strukturnya yang terkenanya, yang fungsi apa di struktur pada gangguan tingkat organnya. Jadi tentu compare sisi sebelah, mungkin ada spastis juga yang dapat mengganggu kontrolnya, ada gangguan bahasa, bagaimana komunikasi, gangguan bahasa juga mungkin bisa ada Wernicke, ada Broca, ada transporter dan sebagainya. Nah, hal-hal yang memang tergantung dari lokasi dari struknya. Ini aktivitas bisa baring, bisa duduk seimbang dan sebagainya sampai tingkatan bisa jalan. Walaupun jalannya mungkin terpengaruh dengan hemiparesenya, tapi secara fungsi dia bisa jalan mandiri. Kalau ada gangguan untuk jatuh ya, untuk keseimbangan tentu dengan alat bantu. Ya. Sampai nanti partisipasi baik dalam bekerja maupun dalam melakukan satu aktivitas di lingkungannya, misalnya ke masjid, ya beribadah. Nah, sekarang ada juga pasien yang dari rumah sakit sudah dirawat ya, mungkin dengan rujukan awal dengan fase akut stroke dirujuk ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit dilakukan satu tata laksana, mungkin bisa dirawat 2 minggu, bisa dirawat seminggu kalau infak dan sebagainya. Bisa ada sequelenya atau tidak. Nah, bagaimana satu yang nanti akan dirujuk ke rumah sakit maupun nanti setelah rumah sakit mau diapain nih di TKP-nya ya. Nah, tentu yang dilihat adalah saatnya, kapan, pada saat dia datang sudah berapa lama, dan kalau udah lebih dari 1 bulan dipikirkan kemungkinan komplikasi yang lain seperti kontraktur sendi, mungkin ada kalau lama ada turun bahunya ya karena deltoidnya, karena compare kekuatan 0 lama itu bisa dislokasi atau subluxasi bahu ya. Kemudian tentu komorbidnya dalam tata laksananya banyak di FKTP-nya ya. Kalau di awal ada defisit segera rujuk ya. Nah, saya menyampaikan di sini algoritma tata laksana stroke sampai rujuk balik ke jadi dari tata laksana awal di FKTP, kemudian dilakukan satu monitor ya. Kalau tidak ada perbaikan, mungkin memerlukan satu tata laksana rehabilitasi ya di FKTL, kemudian mungkin nanti akan balik lagi, bisa jadi balik lagi ke FKTP yang memang dengan satu tujuan dalam mencegah kalau sudah ada sequelae, mencegah komplikasi yang lain seperti tadi kontraktur, gangguan imobilisasi ya, deconditioning dan sebagainya. Nah, mungkin ini bagi Bapak-Bapak, saya, Bapak dan Ibu ya, mohon maaf. Nah, saya untuk kasus stroke ini, misalnya nih, seorang ibu 58 tahun datang kontrol ke puskesmas setelah 3 minggu pasca stroke iskemi di rumah sakit. Kondisi pulang stabil, tapi pasien masih mengeluh tangan kakinya masih lemah, cepat lelah, sulit mengenang benda ya. Ini mungkin yang hemisfernya kiri, ini mungkin yang kanan ya, pada dominan. Dengan riwayat hipertensi, makan obat tidak teratur dan diabetes, punya riwayat diabetes mellitus. Saat pemeriksaan fisik relatif tensinya 150/90, heart rate-nya relatif baik, masuk saturasi. Dilakukan satu pemeriksaan fungsional, rata-rata yang kanan itu
3, kekuatannya 3 itu dapat melawan gravitasi, ada spastis ringan, ada flexor siku dan pergelangan tangan, keseimbangan duduk baik, berdiri masih perlu bantuan, dan ADL-nya, aktivitas sehari-hari itu dengan Barth Index 90. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu semuanya bisa dijawab. Nomor 1, diagnosa, bukan diagnosanya bisa dijawab Dok di kolom chat ya. Bisa 1, 2, 3, 4 lah ini ya. Mungkin bisa dijawab Dokter saat ini. Saya tunggu jawabannya sebentar aja ya, nanti biar ini. Iya, oke. Oke, 1A, oke, 2-nya sekalian aja boleh. Oke. Baik, nomor 1 memang sebentar. Ya, nomor 1 betul ya, sebagian besar sudah menjawab. Oke, nomor 2 sudah ya, betul semua ya. Gampang ya. E, B, C. Oke. Oke, saya rasa yang segera dilakukan memang kalau sudah kembali ya tentu edukasi ya buat ininya, latihan ya, kemudian juga alasan medis perlu duduk yang paling penting adalah karena memerlukan program rehabilitasi Jeng, ya. catat lagi Jeng, ininya Jeng, jawabannya. Ya boleh jawabannya. Oke ya, rata-rata ini sudah oke nih jawabannya. Oke, dan yang terakhir itu C. Iya, oke. Ya memang itu Dok di sini untuk apa kebutuhan ya, untuk dalam kebutuhan baik diagnosis, ya, tindakan medis dan rehabilitasi ini. Baik, ya terima kasih atas partisipasinya ya. Oh ini oke. Oh yang ini kasus 2 ternyata sudah dijawab ya. Oke ini Oke, ini kalau seorang laki-laki datang kontrol dengan keluhan sering tersedak saat makan dan penurunan berat badan dan suatu karena intake-nya kurang, terkena stroke 1 bulan lalu dengan keluhan sisi kanan, namun keluhan tersebut masih ada, terutama jika minum air. Jadi minum air minum yang dengan konsistensi lebih padat itu berbeda ya. Ini yang airnya dengan riwayat stroke dan fisiknya relatif baik dengan ada paresis di nervus 8, 9, dan 12 kanan. Pada tes 93 cc ya, atau 1 air itu tersedak. Jadi yang tepat memang ada gangguan disfagi, kemudian yang kalau bisa karena mengurangi aspirasi ya, mengurangi aspirasi maka diperlukan memakai NGT. Dirujuknya, nah nanti perlu dirujuk nggak kalau sudah memakai NGT? Tentu memerlukan rujuk karena memang NGT tidak bisa lama-lama, ya. Jadi perlu dilihat faktor apa saja yang dilihat dirujuk itu untuk apa? Untuk dilakukan satu pemeriksaan FAST ya. Dilihat nanti sebelah mana dengan tes cairan yang lebih kental, gangguan di sebelah mananya. Nah, kalau memang ada gangguan, kira-kira mau direhab seperti apa? Itu memang menjadi nyambung. Jadi nanti kalau dicabut NGT-nya, nanti terjadi lagi disfaginya. Ya. Jadi mungkin perlu dilihat nih, bisa nggak dia asal memang kondisi dirujuk tersebut pasiennya sadar, karena nanti akan mengikuti perintah. Coba nelen Pak, coba apa namanya, bisa merasakan dan bisa mengikuti perintah. Kalau kognisinya jelek, ya memang menjadi NGT satu-satunya jalan yang memang harus
dilakukan dalam tingkat risikonya ya, kecuali memang nggak bisa kognisinya ya. Baik, mungkin yang kedua ya, ya, untuk ini yang tadi masuk dalam LBP sebetulnya, hanya banyak memang kadang banyak pasien itu salah kejepit ya dalam pikiran nyerinya. Ya. Nah mungkin di diagnosa klinisnya saya yakin mungkin di tengah surat dengan sebelumnya dengan neurologi udah disampaikan bahwa ada nyeri, mungkin ada nyeri menjalar, ya biasanya kalau terdapat ada juga yang memang satu kelainan LBP, misalnya pada SI joint, itu juga menemukan satu radicular pain seperti, sehingga harus dilihat ya kira-kira seperti apa yang ada nyeri LBP ini ya. Pakai teras sedikit. Nah, saya rasa mekanisme sudah tahu ya, dokter. Munculnya nanti kemudian lokasinya memang radiating atau tidak. Kadang ada yang dok saya kejepit, tapi sekarang ada kesemutan nggak? Oh, nggak ada. Ya mungkin saatnya tidak ya. Dan tergantung nanti apakah memang levelnya di level ke proksimal, ke diskusi intervertebralis, apakah memang penjalanan dari nervus sciaticus yang melewati misalnya piriformis sindrom yang memang memberikan gejala yang mirip-mirip juga, atau satu kelainan faset yang memang menimbulkan juga gejala seperti sciatica. Oke. Nah, tentu menggunakan tes provokasi dan ya nanti kita merujuknya doknya. Saya rasa ini pemeriksaan dokter sudah biasa dok ya. Apakah perlu nanti untuk memastikan dok ya. Jadi khusus untuk FKTP saya rasa diagnosa klinis saja sudah cukup untuk memulai terapi konservatif awal sebelum memang nanti apakah gejalanya itu membaik dengan istirahat ataukah nanti timbul kembali dengan yang lebih terasa atau lebih mengganggu dalam kesehariannya sehingga memerlukan satu proses rujukan dalam rangka menegakkan diagnosis sumber nyerinya atau sumber yang menjadi gangguan di level kesehariannya. Nah, tentu kita tetap struktur fungsi itu menjadi nomor satu. Strukturnya seperti apa yang kalau memang ada satu kelainan pada MRI misalnya dalam proses menentukan. Nanti aktivitinya misalnya pada sholat, bangun dari duduk, bangun dari sholat, itu juga menjadi keterbatasan dari pasien sampai tidak mampu untuk melakukan satu partisipasi. Ini contohnya untuk kasusnya dokter ya, nyeri pinggang, laki-laki masih muda, bekerja swasta, terutama nyeri pinggang bawah sejak 3 hari yang lalu setelah mengangkat anaknya dari tempat tidur. Nah ini mungkin anaknya berapa tahun, berapa kilo, tentu harus lebih di breakdown ya. Dan nyerinya yang khas pada nyeri pada saraf biasanya ada penjalaran. Nanti diprovokasi bertambahnya seperti apa kalau membungkuk, lebih nyeri atau pada saat dia mengekstensikan terangnya. Kalau terang kita berpikir ada mungkin satu sendi pada fasetnya, tapi kalau ruku gitu ya menunduk mungkin DD-nya salah satunya bisa dari kelainan di saraf apa HMP-nya ya. Kemudian kesemutannya dan sambil dilihat baalnya sebelah mana ya, sebelah satu sisi atau dua sisi. Saya yakin udah itu ya. Nah misalnya nih dalam proses nyerinya lebih ya, mungkin NRS-nya lebih, biasanya sih ada juga yang perlu dirawat ya karena saking nyerinya itu menjadi indikasi untuk dilakukan satu treatment. Itu bisa dirujuk gitu ya. Saya rasa nanti dengan red flag gitu ya, gitu langsung dirujuk gitu ya. Jadi hebat. Saya rasa ini bisa aja akut, gitu ya. Nah, kira-kira memang apa yang akan disampaikan atau akan dirujuk itu mau diapain sih? Nah, dokter semua harus kira-kira bisa mengedukasi pasien dalam proses. Oh ya, saya rujuk kan variasi dalam NRS-nya, jadi bisa langsung dirujuk, bisa juga yang nyeri-nyeri pinggang dokter terapi sendiri karena levelnya bisa 3A, 3B tergantung dari nyeri pinggangnya. Jadi pasti dokter punya kewajiban kalau hanya nyeri pinggang tidak khas ya, tentu bisa melakukan satu obat dulu, painkiller atau masa relaksan ya kalau dokter menemukan, atau terapi hangat
bisa dilakukan. Kalau itu tidak bisa, tentu harus dilakukan satu rujukan untuk apa? Ya untuk menentukan atau untuk kira-kira perlu modalitas apa yang bisa dibantu dalam mengurangi nyerinya, atau latihan apa yang kalau latihan saya rasa bisa juga dilakukannya di KTP-nya ya. Nah, dan kalau ada red flag ya segera rujuk ke teman sejawat yang di rumah sakit ya. Bisa SPOT, bedah saraf bisa, neuro bisa ya. Jadi untuk melakukan, apalagi sudah ada defisit neurologis dok ya. Jadi itu langsung saja. Nah, apabila sudah dilakukan tindakan di RTL, dirujuk kembali untuk dilakukan satu tata laksana di KTP. Ya. Jadi biasanya kalau kita rujukan nggak ada nyeri, sudah kasih obat, ada perbaikan, dokter dikirim rujuk untuk ke apakah diberikan modalitas fisik dan hangat, getar di FKTL, kemudian mungkin perlu brace dok ya, perlu brace yang brace macam-macam brace juga dok ya, apakah memang ada hubungannya atau enggak, nah, terujuk. Kemudian nah kriteria red flag-nya ada usia 18 dengan nyeri, ya, hati-hati dokter dengan red flag-nya ya. Atau ada riwayat keganasan atau osteoporosis ya, dan komplikasi ada komplikasi atau defisit neurologis ya, hati-hati dokter dalam proses menegakkan diagnosa dan juga untuk memang mengindikasi dalam rujukannya. Oke, sekarang mulai lagi dok dengan kasus ya, pasien masih muda, nyeri pinggang setelah menggendong anaknya dari tempat tidur 3 hari yang lalu, fase akut dok ya. Nyeri hanya dirasakan di pinggang, tidak menjalan ke kaki, tidak ada kesemutan, kebas maupun pelemahan. Fungsi buang air kecil, air berat dalam batas normal, tidak ada defisit neurologis dok ya. Kemudian pada penurunan fisik, biasanya kalau nyeri tensinya naik, ini tidak. Kemudian nadinya ya 90 masih di bawah 100, respirasinya normal, mobilisasi tanpa langsung dengan antalgiket ya, dengan antalgiket itu nyeri pada saat jalan. Posturnya relatif baik, kemudian ada deformitas nyeri tekan pada para vertebra ya. Nah, kemudian status neurologisnya baik ya, motorik, sensorik baik, otonom baik, dan X-ray ditemukan penipisan pada celah antara vertebra L4, 5, dan L51. Yang lain dalam batas normal. Nah, untuk nomor 1 sampai 4 dok, silakan dijawab. 1, 2, 3, 4-nya. Dugaan diagnosis yang tepat adalah apakah dengan block back pain, spondyloarthritis, HNP, semua benar. Kemudian tata laksana segera yang paling tepat adalah apakah dengan ini bisa mobilisasi terkontrol, latihan stretching, terapi panas, atau semacamnya. Apakah ini perlu dirujuk? Kalau perlu dirujuk, kira-kira apa yang alasan yang paling tepat untuk yang rujukan ya? Kemudian alasan itu masuk dalam kebutuhan yang tadi ya. Oke, silakan 30 detik. Barangkali CDBC. Nambah ya. Oke. BDDD, wah variasi ya. CDDD, ada CDDD. Oke, baik. Baik, dugaan diagnosis karena ini bergerak, jadi kalau lihat HNP lumbar, kira-kira gimana HNP lumbar? Kira-kira ada defisit neurologis betul? Oh, jadi ini yang paling tepat ya bisa. Ini sebenarnya kan dari klinisnya dulu dok ya. Kalau dari klinis memang kemungkinannya masih bisa dok. Jadi walaupun HNP, ada HNP tapi kan ada bulging, ada protruded dok ya. Tapi ada riwayat ngangkatnya bisa jadi. Sebenarnya artritis bisa jadi juga ya. Karena gerakan tadi bisa jadi. Jadi memang ini semua benar.
tata laksananya ya bisa semuanya juga dok ya. Nah, yang tadi red flag kira-kira ada nggak dok untuk nomor 3? Red flag-nya defisit teknologi nggak ada ya. Nah, usia juga nggak dok ya. Buang air besar sebenarnya nggak ada. Jadi memang ini bisa dilakukan, rujukan bisa juga sebetulnya ini kalaupun alasan medisnya dok ya. Tapi lihat ini memang nyeri tekannya pada parameter lumbar, nyeri gerak pada refleksi itu memang tanda-tandanya yang tadi dok ya, untuk red flag dalam proses ini belum jelas betul, tapi memang kalau saya di sini kalau dirujuk berarti sudah dilakukan satu tindakan dokter obat dulu dok ya. Untuk awalnya memang tidak dilakukan rujuk dulu kalau yang ini. Jadi memang nyeri tidak kunjung sembuh setelah 7 hari setelah minum obat dok ya. Lebih karena tanda-tanda yang tadi tidak ada refleksnya. Kemudian itu dalam upaya diagnosis, tindak lanjut dan rehabilitasi dok ya, semuanya benar yang nomor 4. Baik, memang variasi, nggak apa-apa dok ya. Kemudian yang ketiga dok ya, rehabilitasi dasar CP. Nah, untuk CP ini memang levelnya 1 dan 2 dok ya, kalau dari proses ini artinya dokter bisa mendiagnosis dan langsung dirujuk untuk tata laksana lebih lanjut. Nah, memang di sini dalam level gangguannya, dokter ya, di kadang-kadang dalam screening juga di FKTP kan ada posyandu dok ya, posyandu. Nanti di level RBM dok, rehabilitasi bersumber daya masyarakat, itu memang diajarkan kader-kader itu untuk screening atau melihat apakah ada potensi keterlambatan pada anak-anak di lingkungannya. Jadi dari situ kemudian akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, di level rumah sakit mungkin ke FKTP, ke puskesmas dulu, dari puskesmas nanti baru bisa dirujuk dalam proses tata laksana atau dalam proses stimulasi yang bisa diberikan yang nanti akan diajarkan ke pasiennya untuk ke caregiver-nya untuk dapat stimulasi. Jadi ini bervariasi dok ya di prosesnya, tapi memang kalau dari mobilisasi ada yang namanya GMFCS, Gross Motor Functional ini ya, skala mobilisasi. Jadi ada yang level 1 itu yang nggak ada gangguan, level 2 kalau naik tangga itu harus megang ada handrailnya, level 3 itu memang bisa duduk, nggak bisa naik tangga, tapi bisa mobilisasi dengan wheelchair, yang keempat itu harus dibantu, dan yang level 5 itu yang memang harus dibantu, termasuk pada saat duduknya harus pakai penyangga. Tentu yang dilihat itu sudah apa ya, gimana riwayat kelahirannya, ya apakah asfiksia, milestone-nya saat ini proses berjalannya ya 3 bulan sudah bisa telungkup atau belum dan sebagainya. Dan ada komorbiditasnya biasanya itu memang kencang ya, atau pneumonia atau TB ya, mungkin mengganggu di proses milestone-nya. Kalau yang ini sih, yang ini enggak. Nanti di prosesnya tentu dokter bisa lihat semua ya ininya ya, ada kontrol postur dan sebagainya. Tapi memang yang dilihat adalah di prosesnya ya. Nanti mungkin yang di tonus juga spastis akan mempengaruhi di mungkin mandinya ya, atau menelan, di proses pakai NGT dan sebagainya ya. Saya rasa ini. Nah, ini instrumen klasifikasinya ya, ada Gross Motor Function Classification System, ada EDAC dalam proses melihat kemampuan makan dan minumnya, dan dilihat pada lesi strukturnya. Tentu dilihat nanti spastisnya seberapa besar sih, mengganggu nggak, sekali nggak sih, dan nanti memang biasanya pada CP ini nanti bisa jadi CP-nya CP yang berat gitu. Ada level CP-nya yang nanti ringan sedang berat itu yang level. Mungkin CP-nya ada yang mampu didik juga nanti. Ada CP yang mampu didik sampai kelas, bisa sekolah sampai SD kelas 6. Ada juga yang tidak mampu dalam proses pendidikan, jadi mampu latih, jadi dia bisa mandiri, mampu latih, dan juga nanti memang ketergantungan dengan caregiver-nya.
Oke ya. Nah, mungkin ini sih saya kasih jawabannya aja dok ya, yang kasus CP karena memang hanya banyak lewat gitu dok ya. Jadi CP ini bisa CP yang dari bayi sampai CP yang dewasa. Di mana levelnya juga bervariasi. Kalau bisa dalam CP-nya itu bisa mandiri, walaupun pendidikannya tidak dok ya, tapi kalau nggak bisa juga memang perlu caregiver seumur hidupnya. Jadi seorang laki-laki 3 tahun dibawa ke orang tua ke puskesmas karena belum bisa duduk sendiri, tanpa kaku, ya spastis, gitu ya. Anak sering tersedak saat makan minum dengan status gizi buruk karena intake-nya jelek, riwayat jelas prematur, sampai 3 tahun dengan riwayat asfiksia. Karena tidak bisa duduk mandiri, hanya bisa rolling ya, kiri kanan. Prone, anak juga tidak mampu untuk mengangkat kepala lebih 10 menit, maka harus dibantu penuh. Ini harus dibantu. Kemudian riwayat pneumonia hasil berkurang, jadi mungkin ada gangguan berpikir dalam proses menelannya, dan riwayat kejang dalam pengobatan, ada epilepsi juga. Jadi ada underlying disease-nya. Pelayanan fisik memang ada tanda UMN, kemudian dengan terangnya adalah fungsinya rendah. Jadi kalau didudukan dia bungkuk. Ada periventricular Malaysia. Nah, kemudian mungkin di levelnya tadi ya gross motor functional ini level 5 dok ya, edaksnya tadi memang risiko aspirasinya dok ya. Level 5 itu yang pakai harus jelas pakai NGT, yang 4 itu memang risikonya yang potensial di proses menelannya. Nah, tata laksananya apa yang paling tepat? Nah, tentu latihannya itu di edukasi caregiver-nya bagaimana cara nanti di proses makannya yang sering tersedak, biasanya dilihat tersedaknya memang cair atau lebih padat. Kalau cair biasanya dipakai yang lebih padat, misalnya dengan kalau minum ada yang lebih padat kayak jus gitu dok ya. Kemudian mencegah kontraksi dengan posisi-posisi yang memang pastinya akan mengganggu. Dan ya mungkin kalau injeksi nanti memang perlu dirujuk dengan spasi yang meningkat gitu ya. Kemudian alasan kalaupun dirujuk yang paling tepat adalah di proses tadi menelan yang sering asfiksia dok ya. Nanti akan dilakukan satu penentuan ya risiko gangguan menelan. Nah kemudian ini sama ya, rata-rata alasan termasuk kebutuhan yang memang dalam rangka diagnosis, tindakan medis dan rehabilitasi. Ini yang tadi dok ya. Salah satu profil lagi. Kemudian, nah jangan lupa memang di sini proses di FKTP-nya hanya mencegah di proses dia tidak baringin. Jadi kalau hanya bisa miring kiri kanan, dia edukasi pasiennya. Nah, saya ada juga pasien yang diterapi CP 19 sampai 16 tahun loh. 16 tahun loh. Ibu kenapa masih diterapi ini kan? Nah, udah 19 tahun, apa kesulitannya? Mandinya gimana mandinya? Mandinya ya bisa dok, bisa dah. Terus kan udah diajarin bu caranya supaya lemas, mudah disabunin gitu ya. Karena memang mandiri penuh. Nah memang itu harus disampaikan ke caregiver, tidak harus ke rumah sakit dalam terapi karena sudah sekian lama, dan dalam kemandirian itu apa sih yang sulit? Nanti diajarkan di proses yang kaku tadi sampai spastis 4 itu bisa dilakukan teknik-teknik yang dapat memudahkan dalam perawatan. Sama dengan yang stroke lama itu bisa dilakukan satu edukasi ke pasien yang memang bisa dilakukan di rumah. Jadi nggak usah ke rumah sakit. Gitu ya. Mungkin dibantu edukasi di FKTP ya. Jadi kriteria rujukan tentu pertama kali apakah ada perburukan ya, dalam proses tadi, apakah menelannya, apakah demam, pneumonia, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari 60 tahun, itu biasanya sih udah tidak dalam proses, sudah CP yang sudah melewati anak-anak. Ya ada yang 5,5 tahun gitu. Gimana 5,5 ya? Kalau memang perlu dirujuk dalam proses edukasi terhadap keluarganya, ya itu harus dilakukan dibantu dalam proses perawatan ya. Kemudian gizi buruk, pneumonia, nah itu tentu harus diedukasi dalam proses mengontrol kondisinya ya.
Kemudian komplikasi, jangan lupa komplikasi, ada dislok, skoliosis, dan kontraktur menjadi perhatian ya. Kemudian yang keempat adalah rehabilitasi dasar penyakit jantung ya. Nah ini juga untuk jantung ini ada macam-macam dok ya, ada 33. Nah, kalau hipertensi sendiri mungkin bisa dilakukan dok ya di FKTP. Tapi kalau yang 3A dan jantung kronik. Nah saya rasa menjaga jantung menjadi fase pencegahan yang paling penting di FKTP dok ya, di dalam proses aktivitas ya, selama tidak ada faktor-faktor yang kalau sudah dirujuk fase 2 dari fase rumah sakit dirujuk yang jantung misalnya jantung koroner atau PCI ya tentu bisa juga dilakukan di KTP. Nanti yang dilihat adalah klasifikasi fungsional jantung dan juga biasanya faktor psikososial juga penting. Bagaimana kepercayaan pasien yang punya setelah serangan jantung itu, bagaimana saya bisa jalan, kemudian kalau ada lelah atau ada nyeri lagi gitu ya. Itu jadi untuk emergensinya saya yakin dokter kan ada pelatihan kardiak dok ya dalam proses tata laksana awal respi itu memang saya yakin sudah oke. Nah untuk yang fungsional biasanya kita dilakukan satu uji jalan 6 menit untuk menilai kapasitas kardiorespirasi endurance-nya. Jalan dia bisa mencapai berapa jaraknya sih dengan lintasan 30 meter. Jadi bolak-baliknya berapa nanti bisa dihitung kira-kira jaraknya berapa di proses ini. Jangan lupa pada saat cek itu dilihat skala Bob, dilihat tingkat kelelahannya dan jangan dipaksa kalau lelah ya disampaikan. Nanti kebugarannya sampai sejauh mana pada saat ini. Nanti dalam proses functionnya memang kadang orang capek ya, apalagi naik jalan aja capek, apalagi naik turun tangga. Kalau naik turun tangga bisa capek, bisa lekas membaik apa tidak, atau mengganggu nggak dalam proses aktivitas sehari-hari kerjanya, atau juga hambatan dalam peran terhadap lingkungannya ya. Nanti juga perlu dilihat sejauh mana dampak dari kelainan jantungnya. Nah, ini mungkin seorang laki-laki 58 tahun pasca dipasang ring ya. Keluar masih lelah dan takut beraktivitas. Jadi 58 tahun kalau lihat ini tentu dia punya kekhawatiran di proses aktivitas ya. Takut nyeri lagi ya. Kemudian bagaimana sih meningkatkan di proses dan membuat kepercayaan dirinya juga meningkat. Ya. Kemudian saya juga nyeri dan bisa tiba-tiba pada saat aktivitas apa. Nah, di sini memang perlu dilakukan satu latihan fisik. Jadi biasanya pada fase ke komunitas itu salah satu yang setelah dari rumah sakit itu ke komunitas adalah bagaimana melakukan satu aktivitas yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Jadi misalnya dokter ada senam jantung sehat di FKTP ya, atau kalau DM kan ada dok ya. Nah ini juga jantung sehat bisa jadi menjadi kalau dia bisa melakukan satu gerakan jantung bisa jadi menjadi meningkatkan kepercayaan dirinya. Di samping juga memodifikasi faktor-faktor risiko yang menjadikan apakah dia STEMI itu karena kolesterolnya atau karena merokok dan sebagainya. Dan kalau muncul ini seperti apa yang harus saya rasa pasien suka dibekali juga ya kalau memang masih menjadi faktor risiko. Malah ada yang nggak berani untuk melakukan satu PCI ya karena ketidaktahuan. Tugas FKTP adalah mengedukasi yang terbaik seperti apa dan faktor risikonya yang harus dijaga seperti apa. Untuk kriteria rujukan, ini memang yang pertama adalah rujukan bukan ke SPKFT, tapi kalau ada serangan sesak tentu harus dirujuk ke SPJP dulu dok ya. Tapi setelah dilakukan tindakan atau setelah dilakukan satu diagnosis tentu harus dilakukan satu uji latih ya,
sampai sejauh mana sih proses atau kondisi jantungnya. Itu memang di SPJP ya, atau dilatih yang stratifikasinya rendah itu bisa langsung ke SPKFR. Jadi kalau kembali ke FKTP, kemudian FKTP menunjukkan satu yang masih endurance-nya kurang, latihan di rumah juga belum meningkatkan kardiorespiratory endurance, itu bisa dirujuk kembali untuk meningkatkan kardiorespiratory endurance-nya. Atau kalau ada nyeri dada, tentu harus juga dilakukan satu rujukan kalau memang sering, ya sejauh mana nanti dokter yang dapat menilai ya dalam proses risiko terhadap atau akan memperbaiki apa dokter akan merujuknya. Kalau memang kebugarannya atau ketakutannya belum yakin, ya memang untuk edukasi bisa jalan atau ngikuti tadi dok ya untuk senam jantung. Oke, ini ada kasus lagi dok ya, soal kasus seorang pasien hipertensi CF dan OAG bilateral pasca ranat sebelum masuk rumah sakit bisa jalan normal, saat ini masih dalam bed dok ya karena sesak jika beraktivitas. Pasien telah mendapat obat rutin, direncanakan konsul IPD 1 bulan lagi. Pada penilaian fisik, pada posisi terlentang dengan 2 bantal, tanda-tanda vitanya dan atas normal, dapat mengomunikasi 2 arah, kekuatan otot rata-rata 5, dan kondisi stabil, indeks massa perolahan dengan cukup 80% dari yang direkomendasikan. Mungkin disabilitas yang mungkin tadi pada pasien ini dok, bisa dijawab 1-4 dok di kolom chat dok ya. Oke, silakan 1-4 aja langsung dok ya, atau langsung grupnya aja deh 4-nya apa. Kita menunjukkan 1, 2, 3, 4 dok ya. 14, 13 belum. Oke. Oke. Dokter Anissa langsung 4 aja jawabannya dok ya. Apa semua maksudnya? Oke. Jadi apakah yang lain kesulitan? Langsung 4 huruf aja ya dok ya. Itu menunjukkan nomornya gitu, sequence-nya dok ya. Oke, baru 2 yang jawab ya. 3 orang, 4 orang. Sip, bagus. Oke ya. Oke, mungkin masih sibuk. Disabilitas yang mungkin tadi ini nggak muncul ya. Oke. Baik, 5, 8. Tunggu dok ya. 12 menit. Baik. Aduh, maaf nih sinyalnya jelek gitu.
Oke dok ya, jadi memang nomor 1 semua jawaban benar dok ya. Ya semuanya dok ya di sini langsung segera yang diberikan terapi analgetik pada nyeri dok ya dan bantuan ADL ya. Oke baik, sini saya lihat sudah ya lumayan lah ya. Oke baik dok, kita lanjut ya. Yang terakhir dok ya, di dalam proses saya yakin di dalam osteoartritis lutut banyak dok ya di dokter, dan karena memang faktor degenerasi ini banyak di usia harapan hidup kan meningkat dok. Jadi pasti banyak juga levelnya 4A ya di SKDI dan codingnya itu M17, nanti ada yang bilateral ya. 17.0, 17.1 dan sebagainya. Dan saya yang sudah tahu karena memang proses degenerasi di cartilage-nya terkait di situ yang akan jadi biasanya memang waktu pagi hari ya, kemudian sholatnya terganggu pada saat sujud ya, ini itu satu aktivitasnya saya yakin sudah. Dan nyerinya ini memang biasanya pada saat aktivitas yang melakukan pembebanan di lututnya ya, naik turun tangga, menekuk, ada nyeri pagi hari, kaku kurang dari 30 menit dan sebagainya, kriteria yang saya yakin dokter sudah. Nah apa sih faktor-faktor yang dari struktur yang masih bisa berpengaruh? Tentu di jalannya bisa pincang ya, kemudian ada kalau sebelah ada pengecilan otot, ada bunyi, ada deformitas mungkin bentuk O atau X. Ini juga bisa ada cairan dan keterbatasan menekuknya. Nah pada ronsen ini mau diapakan kalau sudah ada grade 4 misalnya dok, itu kan sudah indikasi dilakukan satu knee replacement. Atau grade 3 sudah indikasi juga, tapi pasiennya nggak mau, nah situlah yang memang harus pandai-pandai dalam memberikan informasi kalau tidak mau operasi, apa sih yang bisa dilakukan di proses mengurangi nyerinya. Nah di sini ya saya rasa banyak ya, apakah orangnya gemuk ya, biasanya faktor risikonya karena gemuk, karena aktivitas yang membuat satu cartilage-nya menjadi lebih tipis atau proses degenerasi menjadi lebih cepat. Nah, saya langsung aja ke kasus dok ya, dengan ibu rumah tangga 62 tahun, nyeri kedua lutut, terutama saat bangun dari duduk dan naik tangga. Ya, dan kemudian jelas ada obesitas, ada genivarus bilateral, ada crepitus dan menyertakan di daerah medial. Ya, genivarus. Ya. Oke. Nah, pada ronsen bila dikatakan gagal Lawrence-nya grade 2 bilateral. Sudah dilakukan satu latihan, diberikan sudah statik dan latihan pakai hamstring. Sudah diberikan nanti kompres air hangat, diberikan edukasi penurunan berat badan, walaupun penurunan berat badan ini tidak mudah di proses pelaksanaan sehari-hari. Saya udah puasa sekian lama, sudah turun, tapi turunnya lambat, lambat, naiknya cepat. Ya, mungkin tidak mudah juga dalam proses edukasi penurunan berat badan. Kemudian penggunaan alas kaki yang empuk, maksudnya di sini empuk nanti berhubungan mungkin harus satu palpus. Nah, kapan merujuknya dok ya? Jadi beberapa pasien yang pasti dokter sudah lakukan satu terapi dok ya, terapi medikamentosa. Kalau minum obat itu baik, tapi setelahnya obat habis bisa terasa lagi nyerinya. Beberapa pasien, ibu coba pakai, kalau yang sebelah gitu ya, bisa pakai tongkat untuk mengurangi beban. Tapi biasanya nggak mau juga ya, satu tongkat itu. Udah dalam tanda petik tua gitu ya, menua gitu, sehingga itu juga banyak tidak dilakukan.
Nah, bagaimana sih dalam merujuknya itu? Tentu tadi dok ya, di dalam proses apa sih yang akan dilakukan? Kan dokter sudah kasih obat, tidak membaik, kira-kira di rehab juga mau diapain gitu dok ya? Kalau tadi ada modalitas apa kriteria rujukan tidak bisa, apa tidak mau pasiennya karena usia atau karena kemampuan ekonomi dok ya, walaupun ada BPJS ditanggung. Itu tentu apa sih yang terbaik gitu. Tentu di sini edukasi dok yang penting ya sebelum dirujuk, bahwa bisa jadi dirinya berdasarkan strukturnya yang memang sudah ada deformitas atau sudah grade 3, sudah selas sendinya menyempit, tentu akan menimbulkan nyeri pakai tongkat nggak mau, dan jadi nyerinya sekarang mengganggu, nggak berdampak nggak pada aktivitas. Ada misalnya ada hal lain ya, sudah diterapi, tidak ada perbaikan, kemudian faktor risikonya jatuh, pakai tongkat nggak mau, apa sih bisa dilakukan? Atau ada penyakit penyerta, hipertensi, kolesterol, dan sebagainya. Atau memang ada satu efusi. Jadi satu dokter boleh rujuk kalau memang ada komplikasinya, ada deformitas. Untuk apa dirujuk? Kalau tidak mau di operasi gitu, ganti sendi ya, di teman sejawat orto. Kalau nggak mau apa? Bisa diberikan brace kalau pasiennya mau, tapi memang dalam tanda petik mahal ya. Tapi bisa diberikan modalitas nyeri, tapi nyeri pun kayak tadi modalitas nyeri atau dikombinasi dengan alas kakinya. Kalau ada deformitas tentu dirujuk untuk membuat kira-kira bisa nggak deformitas itu diminimalisir. Karena kalau deformitas varus kan itu numpuh pada sisi medial kalau varusnya. Nah, sisi medial ini kayak orang kalau tidur di atas paku banyak tentu tidak akan terasa nyeri. Tapi begitu numpuh pada satu paku, pasti orang itu akan nyeri karena beban itu pada numpuh pada satu paku. Jadi sama, pada medial nyeri. Kalau dibuat alignment-nya, didorong varusnya dikurangi, itu varusnya tentu sumber nyeri itu akan menyebar. Jadi mungkin edukasinya akan mengurangi nyeri, tapi menghilangkan nyeri mungkin tidak ya dalam edukasi. Jadi memang harus hidup dengan nyeri di proses ini. Nah, terapi atau rujukan itu hanya membantu di proses mengurangi nyerinya. Itu yang harus dipahami ya. Nah, tinggal nanti dampaknya itu apakah masih bisa jalan ya walaupun dengan nyeri, itu masih menjadi faktor yang nyeri yang masih bisa ditolerir gitu dok ya kalau di proses. Karena udah grade OA ini memang banyak yang mungkin harapan pasien adalah hilang nyeri, tapi dari proses body structure-nya ya, struktur dan fungsinya itu sudah tidak memungkinkan dalam proses mengurangi nyeri ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dok di proses 5 item tadi yang mudah-mudahan di dalam kriteria rujukan dan juga merujuknya dengan satu yang jelas gitu dok ya di proses. Baik, terima kasih Bu Erli, saya balikan Bu. Baik, terima kasih Pak Tertianto atas materi yang sudah disampaikan. Semoga semua nanti bisa dimanfaatkan saat uji coba RBK di 4 wilayah ini ya Pak ya. Iya. Ya.